Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah, di mana Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan naik ke langit ketujuh. Kemudian Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad untuk bisa datang ke langit yang lebih tinggi yang bisa disebut Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa ini banyak sekali sebuah kejadian yang agung di mana antara nabi-nabi yang lain melaksanakan sebuah perintah dari Allah. Lalu apakah perintah-perintah itu? Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, berikut kutipan yang sudah dirangkum dari channel Jazirah Rasul. Dan yang pertama, Nabi Adam diangkat ke langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya diangkat di langit kedua, Nabi Yusuf diangkat di langit ketiga, dan Nabi Idris di langit keempat. Kemudian Nabi Harun diangkat di langit kelima, dan Nabi Musa diangkat di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai sebuah amanah yang langsung diperintahkan oleh Allah untuk umatnya. Bisa dibilang perintah ini yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah sebuah perintah yang paling berat dibanding nabi-nabi yang lain. Lalu perintah apakah itu? Perintah Isra Mi'raj adalah di mana pertama kalinya sebuah perintah sholat 5 waktu yang ditunjukkan untuk seluruh umat Islam. Kemudian peristiwa ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Quran Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perlu diketahui, Isra Mi'raj merupakan penggabungan dua peristiwa, yaitu Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah dari Mekah menuju Baitul Maqdis Al-Aqsa. Sementara itu, Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi semua umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zamzam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan membersihkannya menggunakan air Zamzam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah Muhammad dibawa pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan buraq. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buraqnya lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau menjadi imam, di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat. Setelah itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Kemudian di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri, laki-laki itu menangis. "Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad. "Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia.
ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kemudian cerita di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh." Dan selanjutnya kisah di langit ketiga, setibanya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah Muhammad mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dari dunia. Dan selanjutnya di langit yang keempat, Rasulullah Muhammad bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang soleh," sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan cerita selanjutnya, ketika Nabi Muhammad tiba di langit yang kelima, beliau kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya di langit yang keenam, Rasulullah Muhammad disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada langit yang terakhir, yaitu langit yang ketujuh, Rasulullah Muhammad bertemu dengan laki-laki yang tua yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Ma'mur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah di langit ketujuh, saat berada di langit itu, Rasulullah Muhammad ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad akhirnya disuruh untuk naik sendirian. Dan Nabi Muhammad tanpa didampingi oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan, bahkan Rasulullah sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa perantara apapun. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat yang ditujukan untuk seluruh umat Islam. Kemudian pada awalnya Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dikatakan oleh Allah untukmu?" Lalu beliau menjawab, "Sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah wahai Muhammad dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya." Setelah itu Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Allah kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah kembali turun dan bertemu dengan Nabi Musa lagi untuk menceritakannya. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala itu peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, itulah penjabaran kisah Isra Mi'raj, di mana kita sebagai umat Islam wajib mempercayai dan meneladani dari kisah tersebut. Dan sebagai seorang muslim, kita wajib taat untuk menjalankan sholat 5 waktu yang sudah Allah perintahkan dari peristiwa ini.